supporter dari Solo ini kemudian ditempatkan di salah satu sisi tribun barat ya, yang kemudian menjadi salah satu titik yang paling aman karena tidak bersinggungan langsung dengan supporter dari Jepara. Nah, pada pertengahan babak pertama berlangsung ini, kemudian adu ejek dengan kata-kata dan juga gerak tubuh ataupun gerak tangan yang dinilai provokatif ini yang kemudian dijawab ataupun dilayani oleh supporter dari Jepara. Namun pada hingga turun minum dari pertandingan babak pertama berlangsung ini, antisipasi sudah dilakukan oleh jajaran dari pihak keamanan yang kemudian melakukan blokade ya pada sisi dari perbatasan antara supporter dari Solo yang juga berbatasan langsung dengan tribun dari VIP. Sehingga pada babak pertama ini tidak terjadi insiden yang kemudian menimbulkan ricuh, hanya batas dari kericuhan saling adu ejek ya. Namun menjelang laga pada babak kedua berakhir, kiranya masuki menit ke 80, akhirnya kericuhan mulai meningkat ketika timbul ataupun muncul suara letusan dari yang diduga sebagai mercon ataupun petasan ya di dalam stadion. Bahkan ada beberapa kali terdengar suara letusan itu yang kemudian dari beberapa supporter Solo ini yang kemudian juga melemparkan beberapa petasan hingga mengenai sisi selatan dari tribun dan juga mengenai kerumunan dari supporter dari Jepara. Nah, hingga laga dari Persija Jepara dengan Persis Solo ini berakhir, memang eskalasi ataupun tingkat kericuannya semakin meninggi dan kemudian puncaknya ada di depan dari stadion Gelora Bumi Kartini, di mana di situ pecah kericuan terjadi, adu saling jotos dan juga saling lempar di situ terjadi antara dua supporter dari Jepara dan juga Solo. Nah, di situ polisi sudah dikerahkan untuk melakukan pengamanan sehingga berhasil diamankan dari seribuan supporter Solo ini di lokasi ataupun masih di dalam stadion. Kemudian supporter dari Persija Jepara ini dipukul untuk keluar dari stadion. Nah, sekiranya sekitar kurang lebih 30 sampai 1 jam setelah insiden itu terjadi, akhirnya ribuan dari supporter Solo ini diberikan akses untuk keluar dari stadion dengan mengingat kondisi yang sudah mulai melandai ya, dengan harapan tidak ada terjadi konflik lagi. Namun sekitar pukul 00.30 ataupun setengah 1 dini hari, kericuan kembali terjadi sekiranya di lokasi, yaitu lokasi tempat parkir dari supporter Solo yang berada di terminal tak jauh dari stadion. Di situ aksi baku hantam, aksi saling tonjok juga kembali terjadi dan polisi kemudian menerjunkan 1 unit mobil water cannon dan juga menyemprotkan beberapa gas air mata untuk melerai dari kericuan tersebut hingga akhirnya dari seribuan supporter ini supporter Solo ini akhirnya bisa diamankan dan juga diantarkan keluar dari Kabupaten Jepara menghindari dari tegatan-tegatan dari supporter dari Persija Jepara. Demikian, Elin. Baik, kemudian apa dampak yang ditimbulkan dari bentrokan tersebut, rekan Saiful? Baik, pihak manajemen dari Persija Jepara ini sudah melakukan konfirmasi. Setidaknya ada 3 orang supporter yang belum diketahui apakah ini supporter dari Jepara ataupun supporter dari Solo yang kemudian disampaikan mengalami luka-luka cukup serius dan juga dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Selain itu, ada juga fasilitas-fasilitas umum, baik itu fasilitas di dalam stadion seperti kursi di sisi tribun barat, tempat supporter Solo ini ada di situ rusak ya, karena memang dirusak secara paksa oleh oknum-oknum supporter. Kemudian barikade-barikade yang ada di dalam stadion ini juga terpantau ada yang rusak karena rusak paksa oleh para supporter ketika terdapat kericuan. Ada juga mobil-mobil armada-armada yang berada di sekitar
stadion dan juga di sekitar terminal ini belum diketahui pasti apakah itu memang mobil milik supporter ataupun masyarakat sekitar yang kemudian dirusak, dan juga beberapa fasilitas umum seperti fasilitas yang ada di terminal juga dirusak karena memang di situ menjadi titik terakhir dari terdapat kericuan yang melibatkan dua supporter ini. Demikian. Baik, terakhir bagaimana sikap dari manajemen Persijap Jepara seusai terjadi insiden bentrok itu, rekan Saiful? Baik, manajemen dari Persib Jepara sudah mengkonfirmasi juga bahwa mereka akan bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang timbul di dalam dari stadion, baik itu kursi, tribun, kemudian barikade dan fasilitas lain yang kemudian rusak dampak dari kericuan, karena memang itu sudah menjadi klausul dari kesepakatan terhadap terselenggaranya dari kompetisi sepak bola nasional Indonesia pada tahun ini. Dan kemudian pihak manajemen juga akan memantau dan melihat langsung bagaimana tingkat kerusakan yang terjadi di lokasi ataupun di luar dari stadion dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Karena memang dengan harapannya nanti beberapa fasilitas umum yang ada di luar dari stadion yang kemudian menjadi rusak terdampak dari kericuan ini akan juga dibantu oleh pemerintah daerah untuk dilakukan perbaikan. Namun pihak manajemen dari Persija Jepara juga akan melakukan koordinasi dengan 3 elemen supporter dari Jepara ya, yang kemudian untuk menggali lebih lanjut keterangan-keterangan yang memungkinkan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, karena memang di situ disayangkan ada salah satu insiden yang kemudian menyalahi aturan juga, di mana terjadi letusan uh, mercon ataupun petasan yang terjadi di dalam stadion. Padahal pihak manajemen sudah mengkonfirmasi bahwa uh, safety dari ataupun sistem dari pengamanan di dalam stadion juga sudah dilakukan dengan standar nasional, di mana ada 3 titik pengamanan ketika supporter memasuki dari stadion, di mana pintu yang pertama dilakukan untuk pengecekan KTP dan juga tiket masuk, dan juga pintu kedua dan juga pintu ketiga dilakukan untuk body checking. Dan hal itu pihak manajemen sudah memastikan bahwa semua supporter yang masuk ke dalam stadion aman, tidak membawa ataupun mendapati senjata-senjata ataupun benda-benda yang membahayakan. Dan insiden atas meletusnya beberapa mercon ataupun petasan ini akan ditelusuri berlanjut, meskipun dalam hal ini masih dimungkinkan karena adanya suplai petasan yang saat terjadi kericuan ini dilemparkan dari luar stadion yang kemudian diterima oleh pihak dari supporter Solo. Namun kasus ini masih dalam penanganan dari jajaran Polres Jepara, di mana sudah ada beberapa supporter yang kemudian diamankan baik dari supporter Solo dan juga supporter Jepara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Demikian rekan Elin. Baik, terima kasih rekan Saiful atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selanjutnya, Tribuners, pedagang parsel Lebaran di Purwokerto masih sepi peminat. Salah satu pedagang parsel merasa tahun ini antusias masyarakat dalam membeli parsel menurun jauh dibanding tahun sebelumnya. Dan selengkapnya untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Fajar Bahrudin Ahmad. Selamat sore rekan Fajar. Ya, sore Elin. Baik, rekan Fajar bisa dijelaskan bagaimana suasana penjualan parsel Lebaran di Purwokerto? Ya, terima kasih Elin. Jadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, ini sebetulnya pedagang parsel ini ada musiman ya. Jadi mereka ini berjualan parsel mulai awal Ramadan hingga Idul Fitri, dan kemudian sebetulnya lokasinya pun masih dalam satu lokasi. Jadi mereka ada di Jalan Jenderal Sudirman yang dekat dengan Pasar Wage, berarti di sebelah selatannya Pasar Wage. Itu mungkin sepanjang 500 meter